Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa walah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Jamaah salat zuhur rahimakumullah, kita bersyukur kehadirat Allah SWT. Pada siang ini kita bisa menunaikan kewajiban kita salat zuhur berjamaah, dan insyaallah kita akan memperoleh seperti yang Rasulullah janjikan, nilai kebaikan 27 kali lipat lebih baik dibandingkan ketika kita menunaikannya sendiri-sendiri. Para ibu dan bapak sekalian, di Selasa yang lalu sudah kita sampaikan tentang al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi, iman kepada qadar, pada takdir, baik itu yang baik maupun yang tidak baik, yang buruk. Salah satu diantaranya waktu itu kami nukil hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang menyampaikan tentang bagaimana cara kita memahami, meyakini takdir itu. Di kesempatan siang ini akan saya bacakan hadisnya secara lengkap, dan mungkin nanti kita ajak ibu dan bapak sekalian merenungkan secara utuh hadis tersebut. Ani bin al-Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala kuntu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqala li ya gulam inni a'iduka bi kalimatin ihfazillah yahfazuka ihfazillah tajidhu tujahaka idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah wa'lam annal ummata law ijtama'at yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahullahu laka wa iyajma'u ala ayyadurruka lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahullahu alaika rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Rawahu Tirmidzi wa qala hadis hasan sahih. Wa fi riwayati ghairi Tirmidzi ihfazillah tajidhu amamaka. Dari Ibnu Abbas yang nama aslinya adalah Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa saya pernah membonceng Rasulullah, membonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Rasulullah bersabda kepadaku, wahai anak muda, ya gulam, wahai anak muda, sesungguhnya aku ingin mengajarkan padamu tentang beberapa kalimat yang sangat-sangat bermanfaat bagimu. Ihfazillah yahfazka, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah maka akan kau dapatkan Allah ada di depanmu. Jika kamu meminta maka memintalah kepada Allah. Jika kamu meminta atau butuh pertolongan, mintalah pertolongan pada Allah. Dan ketahuilah bahwa satu umat, andaikan mereka bersepakat untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu,
mereka tidak akan bisa memberikan manfaat itu kecuali dengan sesuatu yang memang telah Allah tulis untuk kamu. Dan seandainya mereka bersepakat untuk memberikan madarat kepadamu, sesuatu yang merugikan, yang membahayakan kepadamu dengan sesuatu, mereka pun tidak akan bisa memberikan madarat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang Allah telah tulis, Allah telah tentukan padamu. Rufi'al aqlam, telah diangkat pena dan telah keringlah catatan-catatan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan menurut dia hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa ihfazillah, jagalah Allah, maka akan kau dapatkan dia ada di hadapanmu. Para bapak yang saya hormati, para ibu yang saya hormati, hadis ini seperti yang awal tadi kami sampaikan adalah hadis tentang keyakinan takdir kepada takdir Allah, pada ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ada beberapa yang lain yang saya kira penting juga untuk menjadi renungan kita. Ibnu Abbas adalah salah seorang sahabat Rasulullah yang sangat dicintai Rasul, dan bahkan kalau boleh dibilang dia adalah kadernya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau lahir 3 tahun sebelum Rasulullah hijrah, dan beliau baru berumur 13 tahun ketika Rasulullah wafat. Ibnu Abbas ini sendiri juga umurnya cukup panjang sampai tua, umur 71 tahun beliau baru wafat, dan sempat juga masih menjadi pasukan ketika Utsman bin Affan itu menjadi khalifah ketika sesudah Umar dan sesudah Abu Bakar As-Siddiq. Kelebihan beliau sangat banyak, diantaranya beliau adalah orang yang sangat dekat dengan Rasulullah. Beliau adalah seorang anak muda yang sangat cerdas, dan bahkan sering sekali didoakan oleh Rasulullah untuk menjadi orang yang pintar, dan dia ahli tafsir terhadap ayat-ayat Allah yang diwahyukan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak yang saya hormati, di awal hadis ini, di awal nasihat Rasulullah pada Abdullah bin Abbas ini atau Ibnu Abbas ini adalah Rasulullah menasihatinya, dan tentu untuk kita semuanya, ihfazillah yahfazuka, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Apa yang dimaksud dengan menjaga Allah? Menjaga Allah tentunya bukan menjaga kayak seorang satpam, seorang polisi, seorang petugas keamanan yang menjaga apa-apa yang menjadi tugas para beliau itu menjaganya, bukan juga seperti seorang tua yang menjaga anaknya, tidak tentunya. Yang dimaksudkan menjaga Allah adalah menjaga hal-hal yang menjadi perintahnya untuk dilaksanakan, dan menjaga apa yang dilarangnya untuk betul-betul dia usahakan untuk bisa menjauhinya. Paling tidak ada 5 hal yang penting untuk dijaga, maka kemudian Allah akan menjamin kita pun akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama adalah menjaga sholat kita, baik jumlahnya, baik waktunya, baik syarat dan rukun sholat, bahkan kualitasnya, kekhusyuannya. Sholat ini paling penting, bahkan yang terpenting dari sekian hal yang harus dijaga. Karena apa? Karena para bapak dan sekalian, saya kira sering mendengarkan hadis as-sholatu imaduddin, sholat itu tiangnya agama. Atau hadis lain, awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamati as-sholah,
amal yang pertama dihitung oleh Allah di yaumil qiyamah adalah as-shalah. Sehingga salat ini sangat penting untuk dijaga jangan sampai tidak dikerjakan, dijaga jangan sampai kita abaikan waktu pelaksanaannya. Karena itu ada hadis lain mengatakan bahwa amal terbaik di hari sekian amal-amal lain yang baik adalah sholat di awal waktunya. Menjaga waktu sholat itu termasuk menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala, menjaga syarat dan rukunnya, termasuk bagaimana kita bersuci sehingga betul-betul suci, bagaimana kita menjaga dari hadas, dari najis, sehingga kesucian kita tidak terbatalkan, tidak ternodai oleh najis dan hal-hal yang menjadi hadas kesucian kita. Begitu juga kita jaga kekhusyuannya, karena yang menghantarkan kita menjadi orang beriman yang beruntung itu adalah ketika sholat kita khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang beriman ketika ia khusyuk dalam sholatnya. Khusyuk itu ya menyatunya pikiran, ucapan, dan hati kita ketika kita melakukan sholat itu. Kita baca, kita lakukan takbir, kita membaca Allahu Akbar, maka pikiran kita paham betul bahwa kita sedang mengagungkan Allah. Maka kita juga hati nyambung bahwa sesungguhnya selain Allah itu tidak agung, bahwa kita yakin diri kita juga tidak agung, bahwa orang-orang yang selama ini mungkin kita agungkan melebihi keagungan Allah, sesungguhnya juga tidak agung. Yang maha agung hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya kekhusyuan kita dalam sholat terjaga, menjaga kekhusyuan sholat kita. Yang kedua, maksud Rasulullah untuk kita jaga sehingga Allah akan menjaga kita adalah menjaga diri kita untuk selalu dalam keadaan suci, baik suci secara lahiriah maupun juga suci secara batinnya. Suci lahiriah tentu kita berusaha sebisa mungkin jangan sampai ada najis di tubuh kita, pakaian kita, tempat kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah kita. Suci batiniah, suci hati kita, suci ucapan kita, suci pikiran-pikiran kita dan zon kita dari hal-hal yang tidak baik. Dan paling penting adalah suci akidah kita, suci keyakinan kita dari akidah ke akidah yang tidak benar, dari keyakinan yang tidak mentauhidkan Allah, tidak mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika itu bisa kita lakukan, menjaga kesucian kita, maka insya Allah Rasulullah jamin kita untuk juga dijaga diri kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kita menjaga kepala dan perut kita dari yang diharamkan. Kepala kita ada mata, kita jaga mata kita dari hal-hal yang diharamkan. Mulut, kepala kita ada pendengaran, kita jaga pendengaran kita juga dari hal-hal yang Allah haramkan. Jika kita bisa melakukan itu, maka kita termasuk orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga perut kita jaga jangan sampai kemasukan hal-hal yang Allah haramkan, baik haram zati maupun haram kasabi. Haram zati itu haram yang memang secara zat barangnya itu haram, bangkai daging babi, daging huk-huk begitu, dan lain-lainnya haram-haram itu zati. Haram kasabi itu haram yang sesungguhnya zatnya halal tetapi cara mencarinya tidak halal.
mencuri, merampas, punya yang bukan haknya dan sebagainya. Makanya kemarin saya sempat juga usul sama salah seorang tamir, Ustadz Sarmadi, itu tempat-tempat cas-casan listrik di masjid kita mungkin penting untuk kita beri catatan, Anda halal untuk mengambil daya listrik dari titik ini gitu. Karena apa? Karena kalau Anda ada i'lan atau akad seperti itu, kemudian kita mengambil daya listrik dari suatu tempat yang kita tidak nembung, tidak ada akadnya untuk halalnya, itu namanya kita, walaupun ya mungkin tidak begitu banget, tapi ghosab itu namanya mengambil yang bukan hak kita tanpa keikhlasan yang punya. Makanya tamir ketika itu ada tempat cas-casan atau ngecas baterai, tulis itu Anda halal ngecas baterai di sini atau HP di sini gitu. Termasuk misalnya hal sepele yang kita ketika mandi di tempat mandi umum, kita butuh sabun, kita butuh pasta gigi, dan di situ ada padahal bukan punya kita. Kalau kita ingin hati-hati, itu sebaiknya jangan sembarang kita pakai. Lebih baik tidak usah pakai sabun, tidak usah pakai pasta gigi, kalau kita tahu persis itu bukan punya kita. Saya kira saudara sekalian, para bapak sekalian pernah mendengar cerita tentang Imam Syafi'i. Saya kira di sini juga pernah kami sampaikan kalau tidak salah di acara apa subuh apa mana, bahwa Imam Syafi'i saking kepenginnya menjaga tubuhnya dari yang haram, suatu saat dia itu dalam perjalanan, kemudian di pinggir capek, pinggir jalan, dia duduk di pinggir kolam, ada buah yang lewat, buah apel atau buah apel kalau tidak salah, diambil apel itu dan masih bagus, langsung dia makan tanpa dia pikirkan itu buah punya siapa. Nah setelah dia habis makan, dia baru berpikir. Dan ini juga satu pelajaran bahwa orang kalau lapar itu sulit berpikir, tapi setelah kenyang dengan makan buah-buahan itu, dia baru bisa berpikir. Nah ketika sudah dia makan, baru dia berpikir, kok saya makan sesuatu yang itu bukan punya saya. Walaupun cara kita kan kita nemu, tetapi cara Imam Syafi'i itu aib bagi dia. Akhirnya dia ingin mencari siapa sih pemilik pohon apel yang salah satu buahnya jatuh kemudian terbawa air sampai ia temukan. Ia cari dari mana air itu mengalir dan sampai di titik tertentu ada buah apel di pinggir sungai. Akhirnya dia kemudian temui si orang yang punya buah apel itu, minta keikhlasannya, dan ternyata itu yang nantinya jadi mertuanya. Nah betul ditembung, wahai fulan, saya tadi begini-begini ceritakan riwayatnya, kemudian diminta diikhlaskan, dan si sohibul buah apel itu tidak serta-merta mengiyakan. Tidak bisa, kamu baru saya ikhlaskan apel yang kamu buah sesudah kamu bekerja di sini sekian tahun, 2 tahun begitu. Betapa seorang yang solih itu berusaha apa yang ia makan itu adalah hal sesuatu yang betul-betul halal, baik halal zatinya maupun halal kasabinya. Kemudian yang keempat, menjaga lisan dan kemaluannya. Ini juga sangat-sangat penting, dipentingkan oleh Rasulullah untuk Ibnu Abbas menjaganya, dan tentu kita semuanya juga bisa menjaganya. Kenapa? Lisan itu adalah alat dari anggota tubuh kita yang kadang betapapun kita kadang tidak merasa apa yang kita katakan itu menyakiti orang, yang kita katakan itu merupakan ekspresi dari keyakinan dan yang salah, itu sesuatu yang bisa fatal ketika kita tidak menyadarinya. Makanya ada pepatah Arab mengatakan bahwa kadang orang tergelincir itu karena lisannya,
bukan karena lainnya, karena lisan kita yang kurang terjaga. Ihfad lisanaka, jagalah lisanmu. Lisan kita itu harus betul-betul bisa kita pergunakan untuk hal yang justru kebaikan bagi diri kita dan lingkungan kita. Makanya juga Rasulullah juga mewasiatkan di hadis yang lain, apabila kalian beriman pada Allah dan hari akhir, maka ucapkan kata-kata yang baik. Kalau tidak bisa, diam. Karena apa? Ketika kita sudah kehabisan kata-kata yang baik dan kita tidak bisa menjaga mulut untuk diam, kita bisa terpeleset karenanya. Mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairon aw liyasmut. Kalau kita ingin imannya benar pada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik, kata-kata terpilih, atau diam itu lebih aman. Yang kedua, kemaluan, dijaga kemaluan kita, kehormatan kita dari hal-hal yang tentunya Allah haramkan. Yang kelima, Rasulullah menasihati Ibnu Abbas dan untuk kita tentunya adalah menjaga kewajiban-kewajiban dasar kita sebagai seorang muslim, yaitu pertama mengenal Allah, yang kedua mengenal Rasulullah, dan yang ketiga mengenal Al-Quran, Al-Hadis Al-Quran sebagai ilmuddin, ulumuddin. Tiga hal itulah yang menjadi dasar, kewajiban dasar bagi setiap muslim: mengenal Allah, mengenal Rasulullah, dan mengenal Al-Quran wal Hadis. Ketika kita bisa menjaga lima itu, menjaga sholat kita, menjaga diri kita untuk selalu suci, menjaga kepala dan perut kita, menjaga lisan dan kemaluan kita, dan yang terakhir menjaga kewajiban dasar kita untuk memahami Allah, mengenal Rasulullah dan mengenal ajaran Islam, maka Allah akan menjaga kita. Lima hal juga yang Allah akan jaga pada diri kita. Pertama adalah menjaga urusan dunia kita. Kalau kita menjaga apa yang tadi kita sebutkan lima itu, pasti Allah akan menjaga urusan dunia kita. Tidak usah khawatir kita tidak bisa makan, tidak usah khawatir kita tidak bisa mendidik anak kita karena tidak punya biaya sekolah, macam-macam. Tapi kalau betul-betul kita jaga hak Allah, akan Allah jaga urusan dunia kita. Akan dijaga juga badan kita, anak kita, keluarga kita, dan bahkan harta kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah juga akan menjaga waktu kita saat tua dan saat kita sudah lemah. Ketika kita juga menjaga hak-hak Allah saat kita masih muda dan masih kuat, itu jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, Allah juga akan menjaga keturunan kita, sehingga insya Allah seperti harapan kita, keturunan kita akan menjadi keturunan yang qurrata ayun, yang bisa menyenangkan hati kita. Yang keempat, Allah juga akan menjaga diri kita dari gangguan orang lain, dari gangguan makhluk lain yang jahat, sehingga kita akan tidak begitu mudah untuk tergelincir pada hal-hal yang tidak baik. Dan yang kelima, yang terakhir, Allah juga akan menjaga agama kita, menjaga iman kita, dan menjaga diri kita dari hal-hal yang syubhat, dari hal-hal yang meragukan kehalalannya, dari hal-hal yang mungkin akan menjerumuskan kita pada hal-hal yang Allah larang. Itulah nasihat Rasulullah SAW pada Ibnu Abbas, 5 hal yang penting dijaga, sehingga Allah insya Allah akan menjaga 5 hal pula pada diri kita. Sekian yang kami sampaikan, semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.